Dikisahkan di kerajaan Daha dipimpin oleh seorang raja yang bijak bernama Raja Kertamarta. Raja mempunyai 2 orang putri yang cantik-cantik. Putri pertamanya bernama Dewi Galuh, sedangkan saudaranya bernama Candrakirana. Berbeda dengan Dewi Galuh, Candrakirana sudah mempunyai tunangan. Sang tunangan merupakan putra mahkota dari Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati. Selamat pagi, Raja Kertamarta. Oh, Raden Inu, calon anakku. Iki calon istrimu Candrakirana. Dan iki Dewi Galuh. Selamat pagi, Candrakirana. Selamat pagi, Dewi Galuh. Selamat pagi, Pangeran Inu. Aku tak di kamar wae lah. Dewi Galuh pergi ke kamarnya dengan rasa iri akan pertunangan Candrakirana dengan Pangeran Inu. Wahai Tuan Putri, mengapa engkau tampak kesal? Ngapa selalu Candrakirana sing untung? Wahai Dayang, apakah kue iso bantu aku nggo nyingkir ke Candrakirana? Anjing Putri, kudengar di luar ada dukun yang bisa apa aja. Bagaimana Putri pergi ke sana? Baiklah, aku akan menemani dukun kui. Rasa dengki Dewi Galuh terhadap Candrakirana membuatnya gelap mata. Ia pun pergi ke tempat Mbah Dukun untuk membantunya menyingkirkan Candrakirana. Wahai Putri, mengapa engkau datang ke sini malam-malam? Aku duwe siji permintaan. Tulung lenyapke Putri Candrakirana. Nek Mbah iso, monggo akan ku kei emas. Wes, aku akan bisa membantumu. Hai Candrakirana. Hai Mbak, lihat ini bunga yang kita tanam di sana. Mbak, ini siapa Mbak? Buku engkau menjadi kiamat. Untuk kali ini berakhir jika Putri Kirana bertemu dengan tunangannya. Sebelum itu terjadi, akan kupunyakan kau. Akan kuceritakan kau kepada ayah bahwa kau sudah hilang. Candrakirana yang berubah menjadi Kiomas pun terbawa arus sungai menjauhi kerajaan Daha. Apa ini? Berwarna emas. Aku tidak pernah melihat yang seperti ini. Sang nenek membawa Kiomas pulang ke rumahnya. Ia merawat Kiomas ke dalam sebuah tempayan. Tanpa sepengetahuan sang nenek, di pagi hari Kiomas berubah menjadi manusia kembali. Hingga di siang hari. Tidak terasa sudah sore. Aku belum menyiapkan makanan sore. Nenek pun pulang ke rumah. Betapa terkejutnya ia ketika melihat berbagai makanan di meja. Siapa masak semua ini? Paginya, sang nenek kembali ke danau untuk mencari ikan. Lagi-lagi, ketika sang nenek pulang, berbagai makanan telah tersaji di meja. Penasaran, sang nenek pun memutuskan untuk pulang lebih awal. Ia pun mengendap-endap memasuki dapur. Siapa kamu, Cik Ayu? Mbok, saya Putri Candrakirana, kerajaan Daha. Mbok, apa yang terjadi kepada kamu, Cik Ayu? Candrakirana pun menceritakan semua kepada sang nenek. Ia juga bercerita kalau kutukannya akan hilang sepenuhnya jika ia bertemu dengan tunangannya Raden Inu. Kapan kutukan saya ini berakhir? Tetaplah bersabar ya, Cik Ayu. Semoga doa kamu terkabul. Sementara itu di kerajaan Daha, Raja mengetahui dari Dewi Galuh bahwa Candrakirana menghilang. Ia segera meminta Raden Inu untuk mencari putri kesayangannya. Raden Inu, putriku menghilang. Tolong carikan dia dan bawa dia ke sini dengan selamat. Tenanglah Raja, akan kucari sampai ke pelosok negeri hingga ketemu. Pengawal! Oke Raden, mengapa Raden menyuruh? Tolong carikan tunanganku dan bawa dia ke sini. Oke Raden. Mendengar Raden Inu menyuruh mencari Candrakirana, Dewi Galuh memberitahukan hal tersebut kepada Mbah Dukun. Mbak Dukun, tadi ini ada golek Putri Candrakirana baru melakukan sesuatu. Baik Putri, aku tidak akan membiarkan Raden Inu menemukan Putri Candrakirana. Ini Putri, berikan gelang ini kepada Raden. Sun, ya, Mas.
Setelah itu, Dewi Galuh kembali ke kerajaan untuk memberikan jimat itu kepada Raden Inu. Raden Inu, aku akan memberikan gelang ini, gelang sakti, biar kamu akan mendapatkan adikku. Ternuhun. Raden, aku menemukan desa kecil di tengah hutan. Baiklah, mari kita pergi ke sana. Raden Inu pun menyamar menjadi rakyat biasa untuk menemukan Chandra Kirana. Namun anehnya, selama perjalanan, ia selalu kebingungan menentukan arah, hingga ia tersesat di dalam hutan. Di perjalanannya, langkahnya terhenti ketika melihat kakek tua yang terlihat lemas bersandar di Sampean pohon. ora popo, Mbak. Kelihatannya mukanya sangat pucat. Aku belum makan selama 3 minggu, tak bagus. Ini ada makanan, Mbak. Motor pun tak bagus. Sembari Raden Inu menceritakan semua kepada sang kakek, ia juga menceritakan bahwa ia mendapatkan jimat dari Dewi Galuh. Tanpa diduga, sang kakek melemparkan jimat itu ke tanah. Apa itu, Mbak? Itu jin yang ada di dalam gelangmu. Tujuannya untuk mempersulit kamu menemukan kekasihmu. Terus piye? Terusurilah hutan ini. Nanti kamu Ternyata kakek itu adalah orang yang sakti. Ia memberitahu kalau jimat itu adalah jelmaan Mbah Dukun. Ia juga menyuruh Raden Inu untuk mencari Chandra Kirana di desa Dadapan. Bo, bolehkah kami minta segelas air putih? Boleh. Cik Ayu ambil minum. Ini Bu. Chandra Kirana, Tuan Putri, Pangeran Inu, dari mana saja kamu? saya dikutuk oleh Dewi Galuh dan Mbok ini yang menyelesaikan. Baiklah, kalau gitu mari kita segera lapor kepada raja dan menyatakan yang sebenarnya. Kami Mbok. Punten, Bo. Ayah. anakku, kau telah kembali. Terima kasih Raden Inu telah menyelamatkan anakku. Ini raja sama-sama. Dialah yang mengutukku jadi kemas. Kamu ini Akhir cerita, Chandra Kirana dan Raden Inu hidup bahagia.